Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menceritakan perjuangan dan dakwah dari tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Artinya, Khulafaur Rasyidin itu 4 sahabat Rasulullah yang sudah diberi amanah untuk menjadi pemimpin pengganti setelah Rasulullah wafat. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah. Beliau memeluk Islam saat Rasulullah diangkat menjadi nabi. Setelah memeluk Islam, beliau diberi nama Abu Bakar, Abu yang artinya ayah dan Bakar yang artinya segera. Ibunya bernama Umi Al-Khair, ayahnya bernama Abu Quhafah. Abu Bakar juga adalah orang yang sangat jujur. Karena itu, Allah memberinya gelar Asy-Siddiq, yang artinya jujur. Di masa kekhalifahannya, Abu Bakar menjaga persatuan kaum muslimin, membangkitkan kepercayaan kaum muslimin, menumpas pemberontakan kaum munafik yang dipimpin nabi palsu, yaitu Musyailamah Al-Kadzab dan Aswad Al-Ansi, dan juga menumpas permuta dan masal di Jazirah Arab, dan menegakkan syariat Islam. Dalam dakwahnya, beliau bersegera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat mengetahui Rasulullah diangkat menjadi nabi. Mengajak sahabat-sahabatnya memeluk Islam, memerdekakan 7 budak, mempercayai peristiwa Isra Mi'raj, berhijrah bersama Rasulullah, tetap tegar dan teguh iman walau Rasulullah telah meninggal dunia. Beliau juga mengkodifikasi Al-Quran. Dalam peristiwa Yamanah, 700 penghafal Al-Quran telah gugur. Abu Bakar mengumpulkan lembaran Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Mushaf tersebut disimpan Abu Bakar sampai beliau wafat. Kemudian disimpan oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf disimpan Hafsah binti Umar. Utsman bin Affan merupakan sahabat yang sukses dalam berdagang dan dermawan. Nama lengkapnya adalah Utsman bin Affan bin Al-As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abi Manaf R.A. Ia lebih sering dipanggil Abu Abdullah yang diambil dari nama putranya, yaitu Ruqayyah binti Rasulullah SAW. Julukan yang paling terkenal adalah Dzunuraini, yang artinya pemilik 2 cahaya, karena beliau menikah dengan 2 orang putri Rasulullah SAW, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Antara jasa-jasa tersebut yang kita rasakan hingga saat ini antara lain, yang pertama, menyempurnakan Masjid Nabawi di Madinah yang dibangun oleh Khalifah Umar bin Khattab. Kedua, mengumpulkan mushaf yang standar, karena banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur dalam medan perang. Karena juga sulit memantau pembelajaran Al-Quran karena luasnya kekuasaan Islam, dan agar ada pedoman untuk menyatukan qiraat atau bacaan. Yang ketiga, membentuk angkatan laut yang kuat. Utsman melatih angkatan laut yang tangguh atas usul dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Tujuan dibentuknya untuk menjaga wilayah kekuasaan Islam dari pasukan musuh. 4. Memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abi Thalib merupakan seorang khalifah yang memiliki sifat zuhud dan hidup sederhana. Beliau merupakan seorang pewira yang sangat cerdas, cekatan, teguh pendirian, dan sangat pemberani. Berkaitan dengan sikap yang dimilikinya, sehingga Ali bin Abi Thalib dikenal dengan Asadullah, yang artinya singa Allah. Beliau juga merupakan orang yang sangat cerdas, sehingga dikenal dengan julukan Babul Ilmi. Khulafaur Rasyidin yang terakhir ini dikenal juga dengan ketegasannya. Dia tidak segan-segan mengganti pejabat gubernur yang dinilainya tidak bisa mengurusi kepentingan umat Islam. 1. Menata administrasi negara dan mengganti beberapa orang pejabat yang dilantik oleh khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib ketika menjadi khalifah segan-segan mengganti beberapa orang gubernur yang diangkat oleh khalifah sebelumnya. Hal ini beliau dilakukan karena mereka diangkat semata-mata hubungan kekeraban, bukan atas kemampuan. 2. Menarik kembali tanah milik negara dan harta Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib juga melakukan pembenahan di bidang ekonomi. Dia menarik kembali tanah dan harta milik negara yang dibagikan kepada pejabat gubernur. Harta tersebut dikembalikan fungsinya untuk kepentingan negara dan kaum lemah. 3. Penulisan buku pokok-pokok ilmu nahwu. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Aswad Ad-Duali untuk menulis sebuah buku tentang ilmu nahwu, kaidah nahwiyah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah dalam membaca
dan memahami sumber ajaran Islam. 4. Membangun kota Kufah. Kota Kufah dibangun oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dan dijadikan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, nahwu, tafsir, dan hadis. Sekian dari kami, semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat untuk semuanya ya. Wassalamualaikum.